Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi ketemu kami, saya Wan Abi dan Ustadz Firman, dan kembali di channel Rumah Quran Al Muslim. Hari ini kita akan ngobrol santai, guys. Ya, temanya agak menarik ya, karena tema yang mungkin ini juga penting bagi kita untuk kita obrolin, yaitu temanya tentang istri adalah pakaian terindah kita. Ajib nih Ustaz. Karena penting kita angkat ini agar kita paham tentang fungsi pasangan kita apa sih sebenarnya. Coba sedikit dulu Ustaz sebagai prolog, tema ini harus ada dalilnya dulu nih. Silakan Ustaz. Ya tadi sudah kita bahas ya, bahwasanya materi kita pada hari ini atau pembicaraan kita pada hari ini adalah tentang istri adalah pakaian yang terindah. Ya, memang suami dan istri itu adalah pakaian yang saling melengkapi, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya, mereka ini adalah pakaian kalian wahai laki-laki, dan kalian itu adalah pakaian bagi mereka. Nah, maka ya namanya fungsi pakaian itu apa? Fungsi pakaian itu yang paling utama adalah menutup aurat. Nah, ini yang paling penting ya. Fungsi pakaian itu yang paling utama menutup aurat. Sedangkan yang lainnya gaya itu kan kesekian. Betul. Yang paling utama, maka fungsi paling utama adalah ya saling melengkapi di antara lelaki dan wanita ini, pasangan ini. Saling melengkapi, saling menutupin aib. Ya, saling membuat ketenangan di antara mereka. Si laki-laki tenang dengan istrinya, si istri tenang dengan suaminya. Jangan kebalik gitu kan. Kalau ngeliat bini sumpek gitu kan. Atau si bini ngeliat laki sumpek gitu. Ini bahaya ya. Ya, libasul lahum ya. Tadi kita kunci di situ. Pakaian bagi kalian ya, termasuk istri juga pakaiannya adalah suaminya. Suami pakaiannya adalah istrinya. Ya, pasangan adalah saling menutupi tadi. Nah, hari ini Ustaz sudah bukan barang apa ya? Bukan barang khusus lagi, tapi barang umum gitu ya. Oke, kita kok jadi ngomongin barang gitu ya. Istri sering curhat ya, tentang rumah tangganya, tentang hubungannya dengan suaminya. Bahkan waliyadzubillah hubungan suami istrinya. Bahkan hubungan suami istrinya, nauzubillah, itu nggak tanggung-tanggung di sosial media, ya. Apakah itu Facebook, apakah itu Instagram, apakah itu status WA gitu kan. Nah, begitupun si suami juga curhat. Nah, ini suami yang ke istri-istrian nih. Suami yang feminim, kerjaannya curhat terus tuh ya. Nah, ini gimana Ustaz? Fenomena begini kok sekarang jadi tren ya? Ya, memang itu sudah banyak ya yang melakukan seperti ini, dan kalau kita lihat ataupun kita pandang dari segi hukum, ya jelas itu hukumnya haram. Jelas. Tidak boleh kita membuka aib suami kita atau si suami membuka aib istrinya. Betul. Ya, apalagi di media sosial. Di media sosial ini kan terbuka untuk orang umum. Betul. Maka setiap orang akan ngelihat, oh tiba-tiba orang baca WA, wah kayaknya berantem lagi nih berdua. Kalah drakor. Ya. Lebih seru lah ya. Jadi apa namanya, hubungan suami istri itu menjadi konsumsi publik. Padahal kalau kita cerita aja kepada orang lain saja itu sudah tidak boleh, kecuali memang ada tujuan tertentu kepada ulama kepada psikolog mungkin ya, atau kepada dengan tujuan tertentu mungkin untuk memperbaiki hubungan kita atau apapun itu. Nah, maka kalau seorang suami atau seorang istri itu curhat di media sosial, itu akan menyebabkan bukan masalah ini semakin baik. Malah masalah ini akan semakin runyam. Nah, si suami pun akan semakin marah kepada istrinya ketika aib dia diumbar di hadapan banyak orang. Begitu juga sang istri akan marah kepada seorang suami yang mengumbar aibnya, mengumbar masalahnya di hadapan banyak orang, dan ini bukan solusi dalam kehidupan rumah tangga. Ya, kalau kita lihat kan hal ini terjadi karena minimnya pola komunikasi Ustaz ya, di rumah tangga ya. Karena tadi libasul lahum, kembali kalau kita kembangkan bagian dari kita, pakaian tadi. Kalau pakaian kita sobek kan kita juga malu tuh. Iya, benar. Nah, jadi sebenarnya konteksnya adalah komunikasi yang minim atau yang tidak baik antara hubungan si istri dengan si suami maupun suami dengan istri. Nah, ini ada sebuah riset ya, saya lupa sumbernya dari mana.
Tetapi memang riset ini menunjukkan bahwa miskinnya pasangan-pasangan perkotaan umumnya ya. Dulu kan kita kecil, mungkin orang tua kita tuh apa aja dicurhatin di depan kita ya, di depan ibu-ibu, di depan istrinya, maksud ibu kita kan. Hari ini enggak, Ustaz. Banyak istri-istri itu juga punya privasi sendiri gitu ya. Begitupun si suami. Tetapi privasi yang salah sebenarnya. Misalnya contoh hubungan kegiatan ya harian misalnya. Mereka nggak saling komunikasi. Akhirnya saling curiga gitu ya. Pas hadir si suami juga sentuhannya kurang. Nah, ini kan wanita ini kan makhluk halus ya tadi ya. Jin kali. Makhluk halus. Ya kayak jin ya. Makhluk yang butuh sentuhan maksudnya gitu. Kadang si suami udah pulang, capek ya, akhirnya minim komunikasi. Tanya kabar seharian bagaimana si istri. Istri pun si suami pun berharap si istri juga nanya kabar si suami. Dan ini akhirnya saling berharap gitu. Dan nggak ada yang saling memulai. Dan inilah awal dari sebuah tadi tuh. Curhatnya akhirnya sama yang nggak pas, ya, sosial media atau nanti ada orang lain, orang ketiga yang datang kemudian bercerita si istri. Nah, ini yang gawat nih. Ini yang bahaya ya. Orang ketiga ini ya, apa tuh istilahnya, Sat? Orang ketiga tuh apa itu? Pelakor, nah, kalau udah jadi objeknya jadi pelakor tuh ya. Kalau pada suspek tuh TTM ya. Baru gaya-gaya gaya-gaya pendekatan ya. Cari-cari kesempatan gitu ya. TTM, teman tapi minta duit maksudnya. Bukan mesra tapi minta duit tujuannya. Nah, ini gimana nih, Ustaz? Kalau udah sampai begitu ini fatal kan? Wah, ini fatal ya. Apalagi ya bagi wanita perkotaan yang juga bekerja kan. Mandirinya. Kadang dia bertemu dengan banyak orang di kantor mereka, ada seorang laki-laki yang seolah-olah menaruh perhatian gitu kan. Padahal kita tahu di belakang itu ada maksud tertentu. TTM tadi. Tahu-taunya minta duit. Nah, ternyata ya dia curhat, dia seneng gini-gini. Ternyata nanti ya terjadilah perselingkuhan dan yang lainnya. Ini yang sangat bahaya. Ya, dan banyak kan terjadi sampai kemudian si perempuan tadi membunuh suaminya. Nah, ini juga untuk para suami juga. Mari kita luangkan waktu untuk istri kita. Bawalah ke rumah ini ketenangan. Jangan bawa ke rumah itu pekerjaan kita. Ya, atau lagi bukan, kalau pekerjaan masih mungkin ya, misalnya kita kerja belum selesai di kantor, kita pulang nyelesain kerjaan, itu masih mending. Yang masalah itu membawa stres pekerjaan. Waduh, habis diomelin bos, istri diomelin lagi. Pusing ngurusin karyawan di kantor gitu kan, pulang ke sini pusing lagi, dilimpahkan kepada istri, kepada anak-anak dan yang lainnya, sehingga si istri tidak punya kesempatan untuk bercerita kepada suami. Padahal kalau kita lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah itu kan 24 jam kehidupannya begitu teratur, diatur oleh Rasulullah. Dan Rasulullah itu paling tidak suka tidur setelah ba'da isya. Ya, jadi namanya ba'da isya itu maksudnya Rasulullah nggak suka begadang. Ba'da isya Rasulullah langsung tidur. Ya. Dan ada beberapa hal yang bisa menunda Rasulullah untuk tidur. Yang pertama yaitu kalau ada amanah yang belum tersampaikan. Kalau ada amanah yang belum tersampaikan, Rasulullah nunda tidur dulu, diselesaikan dulu. Rasulullah nggak mau amanah itu sampai menginap di rumahnya. Yang kedua yang bisa menunda Rasulullah dari tidur adalah mengobrol dan berbincang dengan istri-istrinya. Ini yang penting. Ngobrol dan berbincang dengan istri. Ya, ini yang jarang dilakukan. Ya, benar. Para pasangan, jadi seakan-akan sudah punya privasi, apalagi dengan era sekarang ini sudah sibuk dengan gadget. Seakan-akan pulang ke rumah HP. Ini jadi istri kedua. Istri, bahkan kalau HP-nya ada 3, jadi istrinya tambah 3. Maksudnya HP-nya 3 gitu ya. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan gap komunikasi ya antara suami istri, dan akhirnya istri curhatnya ke handphone, begitupun suami curhatnya ke handphone. Padahal menurut riset kita ketika pulang nih aktivitas perkantoran atau bisnis, kita cuma biasakan berkomunikasi dengan pasangan kita minimal 30 menit katanya. Ya, benar. Cukup sekadar mendengarkan dan memberikan respect. Apa itu respect? Respon yang aktif, misalnya oh gitu ya Mi, oh gitu ya Pah, oh gitu ya Mah gitu, apa panggilannya, sayang, yayang atau apa peyang gitu nggak gue ya. Gitu ya Mah, oh ya, itu akan menimbulkan respect akan menimbulkan
hal-hal yang lain yang positif ya. Dan itu penting bagi kita untuk menyediakan waktu 30 menit di awal. Baru tadi Rasulullah memberikan tips sebelum tidur Isya ya, ba'da Isya nggak usah ada aktivitas lagi, dan disitulah kesempatan terbaik, prime time-nya ya. Nah, prime time-nya hubungan suami istri, bukan hanya hubungan yang sifatnya fisik yang bagaimana, tetapi juga hubungan komunikasi. Jadi itu penting. Nah, libasul lahum, pakaian. Nah, kalau pakaian kita udah compang-camping, ya malu semuanya. Bahkan yang mengerikan fenomenanya ketika terjadi pergesekan yang sampai akhirnya mengarah kepada perceraian, yang jadi korban kan anak-anaknya. Anak-anak, benar. Padahal sebenarnya sepele. Masalahnya kalau kita lihat sepele, sangat berbagai kasus dari berbagai macam kasus yang dialami oleh rekan-rekan atau sahabat-sahabat kita atau beberapa, ya mungkin Allah nanti perbaiki lah ya dengan pasangan yang baru. Tetapi ini kembali kepada komunikasi, lemahnya komunikasi, dan jangan sampai anak-anak kita menjadi korban dari hal-hal yang nggak perlu tadi. Ya, komunikasi itu kan penting ya, memang ya. Kita bagaimana mengetahui maksud seseorang kalau nggak ada komunikasinya. Betul. Ya, kita jangankan sama anak sama istri gitu, dengan mitra kerja, dengan ini kalau nggak ada komunikasi kan bingung. Sombong amat nih orang, kagak ada yang ngor-ngor. Bagaimana dengan istri? Maka dengan istri itu harus terbuka, bicara, kemudian mendengarkan curhatan-curhatannya. Mungkin dia dia cerita masalah sepele. Betul. Kita mungkin hobinya politik, hobinya ini. Nah, mungkin kita ketika ngobrol sama istri ya hobinya apa? Istri hobinya cerita tentang anak. Terkadang bisa cerita tentang artis kayak gitu kan. Ya udah kita dengerin aja. Paling kalau kita nggak senang ya udahlah, ngapain didengerin gitu kan. Agak senang dikit gitu kan. Ini bukan curhat, bukan ya. Pengalaman ya. Iya. Jadi seperti itu. Jadi harus kita dengarkan, kita beri respon ya. Seperti itu. Nah, kita mau kembangin sedikit ke arah komunikasi dua pihak yang berbeda nih. Sebenarnya yang diharapin suami dari istri apa sih, Seth? Komunikasi yang kayak gimana? Yang seperti apa sih? Ketika kita habis dari capek pulang, suami istri harusnya kayak gimana? Biar tambah anget gitu. Ya, sebenarnya kan Rasulullah itu sudah ajarkan ya kepada para istri sebenarnya ya. Bahkan kata Rasulullah sesuatu yang paling terbaik, kata Rasulullah. Inna khaira ma yakhnuzu lirrajuli, sesungguhnya yang terbaik yang disimpan atau yang menjadi perbendaharaan bagi seorang laki-laki itu adalah almar'atus shalihah. Masya Allah. Ya, seorang wanita yang salihah. Bagaimana kata Rasulullah? Wa idza nazaraha sarrathu. Kalau ngelihat membahagiakan suami. Nggak perlu cantik sebenarnya. Nggak perlu cantik, tapi suami bahagia, senyum. Itu syaratnya senyum doang tuh. Senyum. Orang nggak cantik kayak kalau senyum aja ya, demen kita. Ngilu gitu. Apalagi yang cantik. Nah, itu jadi yang pertama kalau dilihat, suami melihat, dia senang. Betul. Ya, dengan apa senang? Dengan senyumannya, dengan sikapnya, dengan perilakunya. Betul. Ya, membuat senang suami. Betul. Yang kedua, ya, dalam hadis ini kata Rasulullah, wa idza amaratha a'tahu. Ya, kalau disuruh, diperintah, nurut. Bukan membangkang. Nah, ini yang terkadang ini kompetensi istri nih ya. Senyum, nurut, diperintahkan nurut gitu, walaupun mungkin ada yang tidak. Ini nurut aja dulu, nanti baru dibicarakan dengan baik-baik kepada suami. Betul. Yang ketiga apa? Wa idza ghaba anha, kalau nggak ada suaminya, hafizathu. Masya Allah. Kalau nggak ada, dia yang menjaga, jaga anaknya, menjaga hartanya, menjaga harga dirinya, rumahnya. Betul. Jadi ini tiga hal ini yang paling penting kata Rasulullah sebagai seorang wanita muslimah. Ya. Nah, ini yang justru kembali sebelum kita ngobrolin tadi apa yang diharapkan istri terhadap suaminya. Nah, saya mau masuk ke situ dulu, Ustaz. Nah, ini yang minim saat sekarang. Kita pulang misalnya, jadi curhat gue ya. Enggak juga sih. Jadi kadang senyuman ini miskin gitu ya pada wanita-wanita akhir zaman hari ini ya. Bukan wanita, istri-istri akhir zaman ini. Kadang ini yang perlu dilatih kayaknya ya. Perlu latihan senyum kayaknya. Kita bikin pelatihan aja kayaknya. Pelatihan senyum untuk para istri gitu. Senyum depan kaca gitu. Yang kedua tadi nurut.
diperintah apa aja nurut. Nah, ini yang sulit nih. Nah, dengan karena terkadang ya, para istri ini dalam benak mereka adalah bagaimana mengkudeta suaminya. Nah, ini yang bahaya gitu. Karena udah ikut ini kayak seminar emansipasi. Nah, gitu ya. Bukan emansipasi. Bahasanya serem juga, mengkudeta setara, gitu ya. Mengkudeta. Nah, ini yang gaswat tuh ya. Yang ketiga tadi apa, Sat? Yang ketiga, menjaga. kalau suaminya nggak ada, menjaga. Nah, ini penting. Nah, ini kalau sudah nggak menjaga, ini malah betul bahaya ya. Nah, ini ada pengalaman juga bahwa kenapa sih para laki-laki tuh yang katanya sebenarnya orang baik-baik tadi kok bisa terjerumus ke pergaulan bebas misalnya ya. Ternyata mereka sebenarnya tadi nggak niat gitu ya. Nah, tapi kata Bang Napi apa? Karena ada kesempatan. Karena ada kesempatan. Akhirnya waspadalah. Ternyata mereka terjebur ke lubang kemaksiatan ya, bermain dengan wanita tidak baik-baik ya, wanita penjajah cinta gitu ya. Wah, itu halus banget. Ya, ternyata modalnya tadi tuh si penjajah cinta ini mereka cuma modalnya punya senyum. Nah, tuh bayangin, mereka hanya modal punya senyum. Punya keramahan dan sebagainya, dan dia nggak dapat keramahan dan senyum ini di rumahnya. Iya, benar. Kebayang ya, rekan-rekan yang sedang menyaksikan channel apalagi sang istri Muslim, misalnya juga wanita karir ya. Wanita karir yang punya ego sentriknya agak tinggi misalnya, dan akhirnya tadinya si laki-laki ini nggak niat, tetapi karena senyuman di luar itu lebih indah dan lebih manis, ya akhirnya dan dihiasi oleh setan juga, dan akhirnya melupakan apa yang menjadi hakikat kerumah tanggaan itu sendiri. Padahal kadang kalau kita melihat ya kasus-kasus perceraian, mohon maaf ini, ada yang mohon maaf selingkuhannya jauh lebih jelek daripada istrinya, tapi senyumannya lebih dahsyat. Bahaya. Makanya kan ada kisah kan, kenapa laki-laki itu lebih suka ngopi di luar daripada di rumah gitu kan. Maka yang ya tadi berkata ya karena orang kalau misalnya masuk warung kopi dilayani dengan senyuman. Betul. Mau apa Pak, mau kopi, mau snacknya apa, makannya apa. Betul. Gitu kan. Ini enggak. Kita pulang ke rumah cemberut istri kita. Pusing ya. Makanya para siap istri ini harus suami saya pulang senyum. Mau apa Mas? Mau makan dulu, mau minum dulu, apa mau saya dulu? Maaf saudara, di sini ada tulisan ini bukan curhat. Jadi bahkan ada ngopi pangku gitu ya. Ada fenomena ngopi pangku, ngopi sambil dipangku atau ngopi sambil mangku. Gitu ya. Mangku siapa ya nggak tahu lah pokoknya. Nah, inilah halnya keindahan yang seharusnya dihadirkan di rumah tangga ini tidak dihadirkan. Kita menjadi orang-orang yang asing di rumah sendiri, ya. Si istri asik dengan kegiatannya, si suami asik dengan kegiatannya, dan si suami asing dengan si istri, dan si istri itu pun asing terhadap si suami. Dan ini yang nggak perlu harus diteruskan dan nggak boleh terus berlanjut. Harus ada yang memulai. Nah, sekarang kembali ke pembahasan yang kedua tadi yang belum kita bahas. Sekarang apa sih yang diharapin si istri Sat? Nah, jadi adil nih, nggak boleh nih cuman suami doang yang mau dimengerti. Jadi kayak lagunya siapa tuh? The Massive ya? Apa ada band ya? Wanita yang dimengerti ada band kalau nggak salah tuh ya. Nah, ada band. Nah, ini anak muda kalah sama gue nih. Mana sih? Karena wanita ingin dimengerti. Jadi apa sih yang diharapin wanita kepada kita nih, kaum laki-laki atau kaum suami sebetulnya? Ya, jadi yang diharapkan pasti dari semua wanita adalah yang pertama adalah perlindungan ya. Perlindungan. Nah, ini perlindungan dia nih menikah dengan seorang suami yang bisa melindungi dia. Melindunginya. Maka kalau ada suami yang tidak bisa melindungi, bahkan misalnya mengumbar aib istrinya, yang tidak menjaga istrinya, ini kan malah membuat sang istri sangat kecewa. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya pasti perhatian. Perhatian, sentuhan, kemudian didengarkan. Bahkan mungkin ya bagus untuk para suami ya membantu pekerjaan istri. Itu penting. Ketika kita di rumah, kita juga nggak ada kerjaan, ya apa bantuin? Pegang sapu dan dicontohkan Rasulullah ya. Dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah juga suka membantu para istrinya. Rasulullah tuh orang yang paling tidak bawel ya. Maka Rasulullah datang ke rumah Aisyah bertanya, Aisyah ada makanan apa? Nggak ada makanan Rasulullah.
ya aku puasa. Puasa, selesai. Nah, jadi ini kan kita lihat nih, sesuatu yang sebenarnya harusnya menyebabkan konflik, tapi oleh Rasulullah malah menjadikan pahala, amal, pahala, gitu kan, jadi pahala puasa, gitu kan. Coba kita datang, bro, ada makanan apa? Nggak ada. Lu nggak kerja yang benar nih di rumah, malah langsung emosi, maka menjadi istri kita menjadi marah. Kata istrinya, emang ngasih berapaan duit? Nah, pusing lagi kita. Pusing lagi. Bahkan Rasulullah pernah nyontohin jahit baju sendiri, Ustaz ya? Iya benar. Rasulullah pernah jahit baju. Intinya bagaimana kita? Suatu saat lagi Rasulullah pernah datang kepada ibunda Aisyah. Ya, Rasulullah puasa. Pas datang ternyata Aisyah lagi nyiapin makanan. Dan ini makanan yang Aisyah tahu ini makanan kesukaan Rasul, roti yang dilapisin dengan selai kurma gitu kan. Kata Aisyah, ya Rasulullah ini ada makanan. Kata Rasul, awalnya aku pengen puasa, tapi karena sudah engkau hidangkan, ya sudah aku batal puasa. Nah ini bagaimana kita seorang suami ini perhatian ya dengan apa yang diinginkan oleh para istri. Tapi bukan berarti suami-suami yang lagi sering puasa ini di rumah istri nggak pernah masak kan? Kata temannya, lu puasa, istri lu nggak masak ya? Bukan ya, tapi itu hanya Rasulullah memberikan solusi, nggak bawelan. Ya, tidak bawel. Rasulullah tuh jadi bentuknya harus ada solusi ya. Bentuk ada solusi. Nah, istri tadi satu perlindungan, yang kedua apa tadi? Perhatian. Nah ini juga tadi ya, kita udah di awal juga yang ketiga nafkah ya. Nafkah pastinya, perhatian lahir dan batin. Lahir dan batin. Nafkah itu wajib. Nah, tadi perhatian yang kita mau hadirkan. Perhatian ini yang kadang bentuk-bentuk perhatian si istri ini macam-macam nih, San. Ada yang butuh diucapin kalau di ulang tahun lah gitu ya. Ya benar, itu ada penting. yang pernikahan kesekian, kalau lupa jadi marah, anniversary gitu kan. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya memang itulah perempuan perlu adanya. Makanya kalau kita pelupa catat di inian gitu kan, dia karena halus, panjang ceritanya itu bisa. Iya, kalau halus, padahal dia nggak pikirin tuh si suaminya udah 20 tahun ngasih banyak banget hal. Nah itu yang dipikirin cuma sehari itu udah nggak ngucapin gitu kan. Nah ini penting ya, Sat ya. Kadang-kadang hal-hal begitu hal-hal sepele ini ternyata di hadapan. Ada yang ketawain gue kayaknya dong. Di belakang pakai ketawa lagi. Ayo, lanjut, Sat. Jadi ya kita udah kan bukan curhat gitu. Kan udah dibilang nih bukan curhat, ada tulisannya di bawah ini. Bukan curhat. Jadi memang ya begitu ya. Makanya kita sebagai suami ini terkadang hal-hal yang sepele ini yang kita perhatikan. Betul. Sehingga tidak menyebabkan sesuatu yang bisa menjadi konflik kita redam. Betul. Nah, kita redam semaksimal mungkin gitu. Betul. Misalnya masalah masalah yang sepele-sepele, mungkin ulang tahun dia, mungkin juga anniversary pernikahan, atau misalnya sekali-sekali ngajak makan istri di luar, gitu kan. Betul. Jangan istri ngeliat bawa nasi ame kecap di depan pagar rumah itu kan di luar sama. Iya, nggak apa-apa, ngajak ketoprak, makan di luar kan malam-malam gitu kan. Jangan istri ngelihatnya kasur, sumur, dapur. Itu aja, jangan juga seperti. Nah, Rasulullah juga pernah dapat hal-hal yang romantika, konflik kecil-kecilan ala Rasulullah. Apalagi Rasulullah istrinya 11 kan. Nah, itu ya. Padahal kalau kita lihat sirah gitu ya, Rasulullah pernah juga dengan manusia, sekali lagi Rasulullah manusia yang luar biasa, tapi istri-istri juga manusia yang luar biasa juga ya. Ada hal-hal yang sebenarnya sama ya dengan fenomena wanita-wanita yang ada sekarang, hal kecil menjadi konflik. Ya contoh yang termasyhur itu seperti Aisyah kedatangan di rumah Aisyah, Rasulullah berada di situ, kedatangan para tamu ya, sahabat Rasulullah. Aisyah lagi nyiapin makanan dari tepung kalau nggak salah ya. Tiba-tiba istri yang lain melihat Rasulullah kedatangan tamu. Datanglah istri yang lain membawa makanan dan di situ cemburu. Itu kan sepele sebenarnya kan. Tapi bayangin, sekali berumah tangga Rasulullah aja ada hal seperti itu. Nah, sekali lagi sebelum kita akhiri menyimpulkan dari hal ini, sebenarnya konflik itu biasa ya, Ustaz ya. Ya, namanya manusia kan pasti ada. Ada. Namanya kita hidup 24 jam. Pasti ada. Ya, yang dulu mungkin kita kalau pertama kali nggak berani ini menjaga sikap ya, tapi namanya 24 jam sehari berapa tahun gitu kan, mungkin ada sikap-sikap kita yang tidak disukai oleh. Itu wajar, tapi jangan sampai kemudian konflik ini
membuat hal itu malah semakin Ya. runyam gitu ya. Ya. Nah ini juga masalah nafkah juga ya, Nafkah, nafkah. Jadi memang kewajiban nafkah itu adalah laki-laki. Betul. Walaupun nanti misalnya si perempuan ini adalah wanita karir bekerja, maka diharuskan seorang laki-laki itu tetap ngasih nafkah. Betul. Walaupun mungkin tidak sebesar gaji si istri, tapi sebagai qawwamah dia. Ya, jadi laki-laki itu harus punya sifat qawwamah. Qawwamah itu apa? Dia kepemimpinan. Nah, ini sebagai tanggung jawab saya. Jangan walaupun bergantung. Ya, walaupun engkau sudah dapat penghasilan, silahkan pegang itu. Ini sebagai tanggung jawab saya di rumah. Ini apa namanya jatah atau kewajiban dia menafkahi jadi seperti itu. Ya, karena nafkah itu bukan bentuk yang besar dan mewahnya, tetapi kembali kepada kebutuhan ya, kebutuhan si istri itu. Kebutuhan bukan keinginan. Kalau keinginan nggak ada habisnya tuh Ustaz. Iya benar. Iya kan, bisa inginnya macam-macam, sehari 15 juta, 20 juta habis kan, itu ingin. Tapi kalau butuh kan kembali kepada nafkah tadi. Nah, jadi kembali kepada tujuan ya sebenarnya rumah tangga itu ketika nikah, ya kan? Itu kan adanya sebuah perjanjian, misalkan ghalizo katanya. Ya, dan bahkan ketika perjanjian itu diucapkan oleh si suami, ya betul apa enggak Ustaz, kalau nanti ada hadis yang katanya aras Allah itu bergetar. Ya, disitulah perjanjian dua insan, dua manusia ya, yang berjanjian itu bukan hanya antara dia dengan satu pihak dengan dua pihak, atau dua keluarga dengan satu keluarga yang lain, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai hadisnya aras Allah bergetar. Nah, di sini harusnya si wanita atau si suami istri harusnya kembali kepada tujuan tadi, bahwa ketika ada konflik, kembalilah sebenarnya ngapain sih kita nikah nih kalau cuman urusannya cuman ribut mulu gitu ya, cuman numpang bercanda gitu kan, colek-colekan gitu kan, itu bukan tujuan, itu penghias. Tetapi tujuan kita adalah maradhatillah, ridwan Allah, sampai kita bisa membawa seluruh anggota keluarga kita ya, ku anfusakum wa ahlikum naro ya, dan kembali kepada tujuan kita adalah surganya Allah. Dan ini kalau kembali setiap konflik diajak ke sini kayaknya sih kembali kepada hal yang happy ending tuh. Bahkan jadi kayak film India gitu ya, nangis bareng. Cielah, nangis bareng. Jo udah pernah nangis bareng, Jo? Lanjut, Sat. Ya, jadi memang seperti itu ya. Jadi memang harus kita ini saling memahami lah, saling memahami, saling melengkapi di antara suami istri. Ya, bahkan saling menutupi aib di antara mereka. Nah, kemudian salah satu tips agar kiranya kehidupan suami istri ini kemudian lenggang gitu ya, maka harus ada ketenangan di rumah tersebut. Nah, salah satu tips agar ada ketenangan di rumah ini adalah bagaimana kita menghidupkan amal agama di rumah kita. Itu penting. Kuncinya. Karena kalau kita di rumah ya, di luar sudah bicara dunia, di rumah bicara dunia, tegang. Urusan dunia ini membuat kita stres. Ya, nggak ada habis-habisnya persaingan ini segala macam gitu kan, belum lagi ada orang iri dengki. Maka kalau kita bawa itu ke rumah kita, maka itu akan membuat rumah kita menjadi tegang. Ya, maka bagaimana di rumah ini kita bicarakan masalah agama, saling bertanya apa yang sudah engkau amalkan hari ini, ibadah apa yang dilakukan hari ini, sholat duha tidak tadi. Ya, bahkan coba kita bisa buat bagaimana di rumah kita itu hidup Al-Quran. Masya Allah. Ya, bagaimana antara maghrib dan isya itu nggak ada suara yang lain kecuali suara Al-Quran, ya, suara zikir, mendidik anak-anak kita. Ya, nanti kalau bisa ya si suami misalnya hadir majelis ta'lim di luar, nanti pulang ke rumah diceritakan kepada oleh-olehnya adalah ilmu. Oleh-olehnya adalah ilmu. Oh, tadi si ustadz di masjid ceramah begini. Masya Allah. Kalau bisa seperti itu, nenek-nenek umur 60 tahun jadi cantik lagi. Masya Allah. Makeover. Ini akan jadi tema lanjutan, Ustaz. Tema lanjutannya bagaimana mendidik keluarga, istri ya, untuk berada di jalan mardhatillah. Nah, ini kita baru prolog ngobrolin tentang libasul lahum, baru ngobrolin tentang pakaian. Karena sekali lagi poinnya kita dapat tadi, janganlah curhat sama sosial media. Kalau mau curhat memang kepada Allah satu ya, di tengah malam, sepertiga malam, apapun masalah yang sedang rumah tangga curhat. Ya bukan hanya suami yang
tahajud, istri yang tahajud, masing-masing curhat di situ, bermunajat untuk bisa diselesaikan. Jadi sebenarnya manusia nggak bisa selesaikan masalah. Yang bisa menyelesaikan masalahnya ada yang menciptakan kita, ada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita perbaiki komunikasi kita dari kesimpulan yang kita hadirkan dari obrolan kita. Lalu yang ketiga adalah kembali kepada terus mencari ilmu dan terus memberikan pencerahan dengan ilmu. Tanpa ilmu gelap, ya. Ada nasyidnya tuh dulu. Tanpa ilmu manusia terhina, ya. Tanpa iman manusia hina, gitu ya. Itu nasyid zaman dulu tuh. Mungkin yang zaman sekarang nanti perlu juga, nah ya. Teman-teman yang zaman sekarang lagi ketawa ketiwi doang nih di belakang. Ya, ntar coba. Baik, Ustaz. Alhamdulillah kita bisa memberikan pencerahan, ya. Di sesi kali ini yang kita bahas tentang istri adalah pasangan terindah kita. Jadi jagalah istri kita. Istri udah Allah pilihkan sebagai pasangan. Belum berarti orang yang di luar sana, wanita yang di luar sana itu cantik, itu belum tentu menjadi pasangan terindah. Karena Allah yang sudah pasangkan kita dengan istri kita pasti indah, tetapi kita belum bisa mengungkap keindahannya karena minimnya tadi yang kita sudah bahas, komunikasi, ilmu, dan pendekatan kita kepada Allah. Demikian guys, saudara-saudara ya yang belum nikah, ya pikirin nih nikah dulu ya, gimana caranya biar bisa melihat keindahan itu sendiri secara langsung tanpa berhayal. Panasin terus ya. Makasih Ustaz atas waktunya dan semua rekan-rekan dan para pemirsa channel Rumah Quran Muslim. Tunggu pembahasan yang semakin menarik di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.